Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tesih semangat para rawuh. Tapi kalau saya dengarkan cara jawab salamnya, rasa-rasanya malam hari ini sudah jam 3:30. Mari dijawab yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, yang belum punya jodoh, insya Allah segera mendapatkan jodoh. Yang sudah punya jodoh, jawab salamnya semangat, saya doakan semoga jodohnya tambah. Ibu amin apa mboten? Bapak-bapak amin apa mboten? Maksud saya semoga jodohnya istiqomah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rizkinya melimpah, tambah sawah, tambah rumah, tambah mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya pada semangat jawab salam. Ini berarti menjadi pertanda yang hadir rata-rata hutangnya lunas. Sebelumnya saya minta izin, saya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda? Atau saya pakai bahasa Madura? Mun beda saya dari Madura, kula ngocak Madura tak pernah apa, ongkuwen nikah. Ada gak dari Madura? Gak paham semuanya. Bahasa campuran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Masuni, Romo Kiai Haji Dimyati, dan semua sesepuh alumni Pondok Pesantren Lirboyo yang hadir malam hari ini. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang kita muliakan bersama-sama panjenenganipun Bapak Kuwu, Bapak Camat, panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, segenap perangkat pejabat pemerintahan TNI, Polri maupun sipil, segenap para asatid, para pengurus pondok pesantren, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita bisa kumpul sehat walafiat. Malam hari ini kita bisa kumpul, insya Allah semuanya mendapatkan rahmah Allah, semuanya mendapatkan barokah dari Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kalau ada pondok pesantren di dalam satu desa, ada pondok pesantren dalam satu daerah, insya Allah pondok pesantren tersebut akan menjadi jaminan masyarakatnya diberi rahmat oleh Allah. Kalau ada pondok pesantren di dalam satu daerah, insya Allah pondok pesantren akan menjadi jimat
Tahu jimat? Apa bahasa Ciledugnya jimat? Sami nggih. Jimat garansi untuk keamanan, keselamatan daripada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita doakan bersama-sama Pondok Pesantren Hidayatul Quran yang diasuh, yang menjadi khotim daripada pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren ini akhinal karim panjenenganipun Kiai Sobrun Jamil. Kita doakan semoga Kiai Sobrun Jamil diberikan kemudahan di setiap urusannya, diberikan solusi untuk semua permasalahannya. Didoakan semoga tambah-tambah bangunan pesantrennya, tambah-tambah santrinya, tambah-tambah barokahnya. Yang penting jangan tambah istrinya. Alhamdulillah, kalau ada satu pondok pesantren di satu daerah, insya Allah daerahnya tenang. Insya Allah daerahnya adem, ayem, makmur, masyarakatnya sejahtera. Allah akan melindungi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dawuhnya Allah bagaimana? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengirimkan satu musibah berupa kezaliman ke dalam satu masyarakat ketika masyarakatnya ahli dalam ibadah, ketika masyarakatnya ahli dalam beramal soleh. Maka Ciledug khususnya desa nopo niki Tenjomaya insya Allah akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu garansi. Malam hari ini kita lihat masyarakat Tenjomaya pada gelem ngaji kabeh. Masya Allah, luar biasa. Masyarakat Tenjomaya ada pondok pesantrennya. Masyarakat Tenjomaya pada gelem solawatan. Semuanya senang dalam beramal soleh. Insya Allah Tenjomaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Kalau ada pondok pesantren di dalam satu daerah, insya Allah akan menjadi jaminan keselamatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena di pondok pesantren para rawuh, mereka para santri tiada lain pekerjaannya, aktivitasnya setiap harinya beramal soleh, ngaji, jamaah, baca Quran, dan selalu berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Maksud daripada ayat ini adalah Allah memberikan perlindungan kepada satu masyarakat dikarenakan ada orang soleh yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jadi ari ana wong sing soleh, ari ana wong sing ngamal apik, hidup di tengah-tengah masyarakat, orang tersebut akan menjadi jaminan keselamatan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Dulu pernah diceritakan dalam satu riwayat atsar, bahkan ada yang mengatakan ini adalah hadis. Ada seorang laki-laki berangkat menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Dia berangkat dari rumah dalam keadaan bersih, suci. Di tengah-tengah perjalanan setan menggoda. Setan memercikkan air ke pakaiannya, memercikkan air najis, menyiramkan air najis ke pakaiannya. Sang laki-laki kemudian pulang ke rumah
tapi dia ganti pakaian, balik lagi ke masjid. Di tengah perjalanan setan nggak mau kalah, tetap menggoda laki-laki tersebut. Disiram dengan air najis, tapi sang laki-laki balik lagi ke rumah, ganti pakaian yang suci, kembali lagi ke masjid. Di tengah perjalanan setan menggoda lagi, disiram dengan air najis, kemudian balik lagi ke rumah, sang laki-laki kembali lagi ke masjid. Setan angkat tangan, wis angel. Wong koyok ngene digoda ora enek efeknya, tidak ada efeknya. Setan angkat tangan. Iblis dengar, komandannya setan tanya kepada setan, Tan, kenapa kamu kok enggak menyelesaikan godaan kamu? Kenapa kamu kok tidak melanjutkan godaan kamu kepada laki-laki itu? Apa jawab setan? Wahai komandan iblis, saya melihat bagaimana Allah mengampuni dirinya ketika aku goda pertama kali, dan dia tidak patah semangat untuk kembali ke masjid. Dosanya hilang semuanya. Kemudian kedua kalinya aku goda, kemudian dia tetap semangat berangkat ke masjid. Allah mengampuni masyarakat yang ada di sekitarnya, di desanya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang ketiga kalinya aku goda, tapi dia masih tetap semangat untuk beramal soleh. Maka satu kota oleh Allah, masyarakatnya diampuni dosa-dosanya. Kalau aku lanjutkan sampai keempat kalinya, bisa-bisa satu negara semua masyarakatnya hilang dosanya. Kalau kelima kalinya sedunia hilang semua dosanya. Rugilah kita. Daripada kita rugi bles, mending saya berhenti, nggak saya lanjutkan untuk menggoda dirinya, tapi dia masih tetap semangat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ketika panjenengan ikut menghidupkan pondok pesantren, di mana santri-santri semangat belajar, di mana santri-santri semangat berjamaah, santri-santri semangat dalam membaca Al-Quran, sebenarnya Allah mengampuni orang-orang yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah. Makanya dari ayat ini, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Al-Imam Abdullah ibn Abbas mengatakan, innallaha la yadfa'u bil mu'min as-salih an mi'ati jiranihi al-bala. Allah subhanahu wa ta'ala menolak musibah untuk diturunkan ke dalam satu kaum. Barokahnya ada seorang yang soleh satu saja di tengah-tengah masyarakat. Orang soleh satu, orang alim satu di tengah-tengah masyarakat, keberadaannya akan memberikan dampak positif, akan memberikan kesejahteraan untuk 100 orang yang ada di kanan kirinya. Alhamdulillah, malam hari ini kita saksikan bersama masyarakat Ciledug, khususnya masyarakat Tenjomaya. Mereka adalah hamba-hambanya Allah yang suka beramal soleh. Mereka hamba-hambanya Allah yang suka untuk beramal jariah. Mereka hamba-hambanya Allah yang suka untuk mengaji dan bersolawat. Amin ya robbal alamin. Insya Allah semua dosa-dosanya diampuni. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini kan di belakang saya ada penerbang toh, kok nggak ada suara terbangan? Ayo terbangannya dimainkan. Kalau nggak sampean mainkan,
saya potong bisyarahnya 10%. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Monggo bareng-bareng. Syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Amal saleh yang kita lakukan semuanya semata-mata agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berprasangka buruk terhadap ampunannya Allah. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita selama kita mau bertobat kepada Allah. Understand? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah melebihi kasih sayang kalian, melebihi kasih sayang kita. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan karena kita ingin mendapatkan surganya Allah. Banyak orang yang beribadah pengen dapat surganya Allah, betul? Itu betul, tapi ada yang lebih betul. Banyak orang yang takut akan nerakanya Allah,
meninggalkan kemaksiatan karena alasannya apa? Agar tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ada yang seperti itu? Ada. Betul? Betul. Tapi ada yang lebih betul. Kita beramal soleh tiada lain adalah kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Maka ada satu kisah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan wali besar. Rabi'ah al-Adawiyah, beliau terkenal dengan sebutan Sultanul Asyikin, ratunya para perindu. Rindu kepada Allah, orang yang paling rindu kepada Allah itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah, wali besar. Suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah bawa 2 timba. Timba yang satu isinya api, timba yang satunya isinya air. Dibawa sambil berlari. Al-Imam Hasan Basri, sahabatnya Rabi'ah al-Adawiyah, tahu bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah bawa 2 timba, satu isinya api, satu isinya air. Dia lari. Kata Hasan Basri, "Ya Rabi'ah, kau mau kemana?" Kata Rabi'ah, "Aku mau ke akhirat." "Kamu mau ke akhirat? Bawa timba?" "Heeh." "Kenapa bawa timba kok satunya isinya api, satunya isinya air?" "Saya sudah muak dengan semua orang. Saya sudah muak dengan sifat-sifatnya orang. Mereka beribadah karena pengen dapat surganya Allah. Mereka meninggalkan kemaksiatan karena takut dengan surga, karena takut dengan nerakanya Allah." Gimana itu manusia? Sebenarnya takut itu kepada Allah. Sebenarnya itu cinta kepada Allah. Kalau suka, suka kepada Allah. Suka kok sama surga, takut kok sama neraka. Enggak bahaya ta? Yang pasti kita ingin mendapatkan ridhonya Allah. Makanya saya bawa timba, satu isinya api, satu isinya air. Saya mau ke akhirat, neraka mau saya siram pakai air biar apinya hilang, padam. Surga mau saya bakar biar surga terbakar. Kenapa? Agar manusia dalam beribadah enggak mikir-mikir lagi tentang surga dan neraka. Biar mereka mikir hanya kepada Allah dalam beribadahnya. Rabi'ah al-Adawiyah. Kalian takut neraka? Halo? Takut? Kalian pengen masuk surga? Kalian pengen masuk surga atau pengen ridhonya Allah? Kalian pengen dapat ridhonya Allah atau tidak dimasukkan neraka? Yang paling penting adalah mendapatkan ridhonya Allah. Nah, maka kalau beramal soleh aja pilih-pilih. Kalau beramal soleh aja dipending-pending, jangan diengko-engko. Lek jarine wong Jawa ojo diende-ende. Lek pancene wis tanggep ndang gage. Lek pancene wis siap ndang mlaku. Niki jarine wong Jawa. Kula niki nggih saged bahasa Cirebon, tapi kagok kaku. Apa maning teng mriki Ciledug kan rata-rata bahasane Sunda, apa maning ngomong Sunda, kula mboten saged. Sagete nggih bahasa Jawa, sagete nggih bahasa Cirebonan. Walaupun toh kula niki sebenere mbah-mbah kula niki asline saking Gedongan. Dadi mbah kula, Mbah Kiai Mahrus niki asline pundi? Gedongan. Dadi ari kula teng nggone Cirebon niki kayak kembali ke tanah air asal. Balik maning ke Cirebon, balik maning ke tanah air asal. Alhamdulillah. Gedongan. Mbah Mahrus niki bin Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz bin Kiai Asro.
Jadi asline kula ki nggih saking Cirebon, saking Indramayu. Jadi kita istilahnya isi sedulur, besti lah, nggih. Pun kita sepakati ini nanti kita sampai jam berapa? Jam 2 apa jam 4? Panitiane priben jaluke jam pira? Subuh. Ya wis panitiane nang kene sampai subuh karo Kiai Sobrun Jamil. Alhamdulillah. Amal saleh yang kita lakukan, kalau toh memang kita mau mengamal amal soleh ndang gage ayo ndang dilakukan. Kadang niku ada satu cobaan, kadang ada satu musibah. Kita harap ngamal soleh tapi amal soleh cilik. Mengko bae lah ngenteni ari amal soleh sing arep sing dilakona karo kita ki sing gede sekalian. Saya mau beramal soleh nanti saja kalau saya ini sudah punya kesempatan yang besar, terus saya beramal soleh sehingga pahalanya besar. Contoh ketika panjenengan mau beramal jariah, sekarang punya uang 50.000, yang ingin kalian masukkan ke dalam kotak amal itu 5.000. Kalian bilang, ya Allah masa cuma 5.000? Nanti saja nunggu kalau aku sudah kaya, pasti aku akan beramal jariah 500.000. Akhirnya jariah 5.000 ditarik kembali, tidak jadi beramal jariah. Wong sing koyok ngene enek apa ora? Enek. Ngenteni nunggu sampai besok kalau sudah kaya. Pertanyaannya, sampeyan kaya kapan? Ini yang jadi pertanyaan. Ketika kita punya satu kesempatan untuk beramal soleh, lakukan walaupun toh itu kecil. Contohnya koyok ngaji, alhamdulillah dalam beberapa bulan orang pernah ngaji, sekarang dapat kesempatan ngaji. Walaupun toh cuma 1 jam, 2 jam ngaji, lakukan, nggak ada masalah. Amal soleh walaupun toh kecil, selama kalian lakukan dengan ikhlas, insya Allah akan menolong kalian kelak nanti di akhirat. Amin ya robbal. Jadi jangan dipending-pending kalau mau beramal soleh. Anak kesempatan berangkat, anak kesempatan lakukan. Kita nggak tahu ridhonya Allah itu turun di mana. Kadang ada satu amal soleh kecil, ada amal soleh yang sepele, kasat mata, tampaknya itu kecil, tapi itu mendapatkan ridho dari Allah, akhirnya gede. Itu akhirnya menjadi potensi untuk memasukkan panjenengan ke dalam surganya Allah karena diridhoi Allah. Bu, dulu niku ada seorang perempuan. Perempuane nggih katakanlah perempuan sing ora bener. Sing saben dina saben wengi dugem, mabuk-mabukan, ngancani bojo lanange wong wadon liyane. Suatu ketika malam hari dia pulang dari dunia gelap, dunia gemerlap alias dugem. Pulang dari diskotik katakanlah. Kemudian dia ketika tengah-tengah perjalanan pulang melihat ada seekor anjing menjilat-jilat pasir di pinggir sumur. Si perempuan ini tahu kalau anjing itu sedang dahaga. Anjing itu kata orang Jawa ngelak pengen ngombe. Ini perempuan kemudian menolong sang anjing. Dia masuk ke dalam sumur, dia ambil air pakai sepatu high heelsnya. Kemudian air itu diinumkan kepada seekor anjing. Anjingnya kelihatan dahaganya belum selesai, dia ambil air lagi, diminumkan lagi sampai si anjing itu merasa sudah segar, dahaga hilang. Anjing itu kemudian pergi. Anjing ternyata berdoa kepada Allah. Anjing itu berdoa kepada Allah, ya Rabb,
Ini perempuan telah memberikan kasih sayangnya kepadaku. Dia telah memberi aku minuman sehingga hilang dahagaku. Ya Rabb, berikanlah kasih sayangmu kepada perempuan ini. Ya Rabb, berikanlah ampunanmu kepada perempuan ini. Perempuan itu ketika meninggal dunia disambut oleh malaikat dan diberi satu makom yang tinggi di akhirat, diberi satu tempat yang indah di surganya Allah, hanya gara-gara menolong seekor anjing. Tapi ridhonya Allah turun di situ, akhirnya mendapatkan tempat yang diridhoi oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali? Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah, ratusan kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Suatu ketika ada orang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali lungguh pawenak ada di surganya Allah. Mohon maaf, saya ini orang Kediri, Jawa Timur. Kalau ngomong enak banget itu nggak usah ditambahi banget, tinggal dipanjangkan kata-katanya, itu sudah menyimpan makna banget. Bisa dipanjangkan pakai mat lazim atau mat tobi'i. Sehingga kalau mau ngomong enak banget jadinya nggak gitu. Enak. Gimana? Enak. Kalau pengen ngomong cilik banget jadinya cawili. Kalau pengen ngomong dawa banget jadinya dawa. Panjenengan juga manut suruh mencucu dawa. Al-Imam Al-Ghazali disaksikan oleh sahabatnya di dalam mimpi duduk enak nikmat ada di surganya Allah. Imam Ghazali kemudian ditanya, "Bu, ya Ghazali, kamu kok lungguh enak di surganya Allah? Kamu kok duduk nikmat ada di surganya Allah? Share dong, bagi dong, tipsnya apa? Kok bisa masuk surga? Apa sih amal ibadah kamu yang paling besar yang kemudian kamu diridhoi oleh Allah?" Apa jawab Al-Imam Al-Ghazali? Sini tak ceritain. Suatu ketika aku belajar, aku menulis. Ketika aku akan mencelupkan penaku ke dalam tinta, ada seekor lalat meminum tintaku. Saya kok punya perasaan lalat ini haus. Aku biarkan lalat itu meminum tintaku. Terus lanjut lalat, minum, lanjut terus sampai habis dahagamu. Setelah itu lalat terbang. Ternyata lalat itu berdoa, "Ya Rabb, Imam Ghazali telah memberikan rahmatnya, telah memberikan kasih sayangnya kepadaku. Berikanlah kasih sayangmu kepada Imam Al-Ghazali." Menurut persentase amal ibadah yang aku dapatkan, yang paling besar itu adalah menyelamatkan seekor lalat. Imam Ghazali, Masya Allah. Kita kalau mau beramal soleh, berikanlah amal soleh yang bagus, walaupun toh kecil, jangan ditunda-tunda, tetap lakukan. Semoga itu nanti menjadi satu tempat amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin malam hari ini kita semuanya diridhoi oleh Allah. Mungkin malam ini barokahnya kaki semuten dan panjenengan tetap bersabar di sini. Insya Allah malaikat itu akan berdoa, "Ya Allah, ini masyarakat Ciledug kakinya pada semuten, tapi alhamdulillah masih semangat mengaji. Ya Allah, itu panitianya banser-banser dan security itu sejak sore belum mandi.
tapi masih semangat ada di pengajian. Berikanlah rahmat-Mu ya Rob kepada mereka yang ikut pengajian malam hari ini. Amin ya Robbal alamin. Makanya amal soleh jangan ditunda-tunda. Walaupun toh kecil, laksanakan. Siap? Siap 86. Yang kedua, godanya orang mau beramal soleh itu apa? Isin karo kancane, malu dengan tetangganya. Contoh, aku nggak jadi ngaji kenapa? Nggak enak, dibuat rasan-rasan, dibuat bullying, tema gojlokan oleh tetangga-tetangga. Lihat dia nggak pernah berangkat pengajian, malam hari ini dia ngaji. Pasti ada sesuatu di pengajian. Dia pasti hanya mencari berkat. Dia berangkat ke pengajian pasti akan bertemu dengan seorang mantan kekasihnya. Malah jadi fitnah. Ini godaan. Ada orang mau berangkat pengajian malu dengan tetangga. Kenapa? Dikira saya ini kalau ngaji nggak ikhlas. Padahal panjenengan ikhlas semua toh di sini. Tuh lihat ngajinya tuh. Mereka berangkat pengajian paling ya cuman untuk pamer-pamer dandanan, pamer-pamer fashion, pamer-pamer kerudungnya yang baru. Nggih napa nggih? Panjenengan pamer kerudung? Allah. Karena takut dibilang riya. Karena takut dibilang riya dalam pengajian akhirnya nggak jadi berangkat. Ada poro rawuh orang yang bentuknya seperti ini, mau berangkat ngaji nggak enak sama tetangga. Ya Allah. Terus kalau panjenengan mikir nggak enak sama tetangga, berangkat kapan? Halo. Memang sekarang musimnya musim bullying, dikit-dikit digojlok, dikit-dikit dikatain macem-macem oleh tetangga. Betul? Sudah, selama itu baik lakukan, selama itu manfaat laksanakan. Amal soleh baik berangkat, ngaji baik berangkat, jangan ditunda-tunda. Para rawuh, dalam satu kajian tasawuf di situ dikatakan yang artinya setan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia, betul? Dan itu adalah janji setan. Kalau panjenengan tidak percaya, silahkan tanya kepada setan. Itu janjinya setan. Janji kepada Allah. Ketika setan, iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, disuruh untuk hormat kepada Nabi Adam, dia bilang, "Emoh ora gelem." Ya wes, lek ngono setan, kalau gitu iblis, kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Aku nggak ridho kepadamu. Apa kata iblis? Oke, kita bikin MOU ya Rob. Kalau memang kamu ya Rob nggak ridho denganku, izinkan aku untuk menggoda Adam dan anak turunnya sampai hari kiamat. Ya wes. Kalau kamu goda-goda mereka tapi eling tempatmu akan terlaknat dan selamanya kamu akan ada di neraka. Pietan, please. Oke. Ini janjinya iblis, janjinya setan. Makanya setan itu nggak pernah lepas untuk menggoda manusia, nggak pernah lepas. Sampai di pengajian pun itu loh setan masih menggoda. Nggih apa nggih? Makanya dalam pengajian itu biasanya ada 5 godaan. Godaan dari setan. Yang pertama, kaki semuten. Betul? Yang kedua, bangkean, boyok. Betul? Saya tadi lihat di belakang ada ibu-ibu. Apa kalau orang Ciledug bilang ini? Bukan. Bangkean, cangkeng. Sebelah sana ada ibu-ibu, cangkengnya dibelokkan kanan dan kiri, diongkak-ongkek.
Saya lihat dan saya hitung sudah ada 20 kali. Padahal saya di sini baru 20 menit. Berarti setiap 1 menit cangkean diobah-obahkan. Kalau nggak salah warna kerudungnya biru dongker. Alhamdulillah. Godaan orang yang ketiga ketika dia berada di pengajian apa? Mata berubah jadi 5 watt. Alias ngantuk, betul? Godaan yang keempat apa? Pasti ada yang sudah tidur ketika pengajian berlangsung. Sudah ada atau belum? Alhamdulillah. Godaan yang kelima, pasti ada yang ngobrol sendiri, yang ngaji nggak didengerin. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khusus daerah ini saya tambahi 1 lagi. Sudah melakukan 5 perkara. Kok yo tega ngomong alhamdulillah. Ya Allah. Tapi saya tetap husnudzon. Husnudzon kepada panjenengan semuanya. Walaupun toh mata 5 watt, kedap-kedip, kelap-kelip, walaupun toh kaki selonjor nekuk, saya tetap husnudzon. Husnudzonnya apa? Mungkin panjenengan merasa nikmat yang luar biasa alias nawi. Mat yang luar biasa karena panjenengan merasa satu nikmat di majelis pengajian. Saya husnudzon ikut dawuhnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dawuh, man ahabba ayyaqdiyallahu bihi khairan falyuhsinidzanna 'alal 'abdi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka berbaik prasangkalah kepada orang lain. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebagusan dari Allah, maka bagusilah prasangka kalian kepada orang lain. Kalau kalian selalu berbaik sangka kepada orang lain, Allah tahu loh apa yang ada di dalam hati kalian. Allah tahu. Setiap detik hati kalian berbicara apa, Allah tahu. Allah juga tahu siapa yang malam hari ini hatinya bilang, di ngaji ini orang mari-mari. Tahu. Allah tahu hatinya yang berbicara lanjut. Tahu. Ketika kalian berbaik sangka kepada orang lain, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang berbaik sangka. Tapi kalau orang itu selalu berburuk sangka kepada orang lain, maka waspadalah. Allah akan mengirimkan cobaan, azab, bahkan musibah kepada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Nah, saya berbaik sangka kepada panjenengan semuanya, mungkin karena saking merasakan nikmat yang luar biasa di majelis ini sehingga ada yang tertidur, ada yang ngantuk. Makanya Rasulullah pernah dawuh, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuk, ramaikanlah surganya Allah itu. Kata sahabat, ya Rob, ya Rasulullah, taman surganya Allah itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, hilakul zikri, majelis zikir, majelis pengajian, ini semuanya adalah taman surganya Allah. Berarti ini majelis pengajian, ini juga adalah taman surganya Allah. Taman surganya Allah itu nikmat atau nikmat? Taman surganya Allah itu enak atau enak? Anginnya silir-silir, alhamdulillah. Saya tadi berangkat mulai dari Kediri sampai Brebes itu rata-rata hujan. Tapi ketika masuk Ciledug
masuk di daerah ini, alhamdulillah hujan reda. Hebat sekali penangkal hujannya. Angin sumilir, kalau angin silir-silir, sumilir, sejuk seperti malam hari ini, biasanya yang hadir itu apa? Biasanya yang datang itu apa? Ngantuk. Betul? Tapi saya tetap husnudon, ngantuknya panjenengan di majelis pengajian ini insya Allah ngantuk yang membawa kenikmatan. Tidur di majelis pengajian ini insya Allah tidur yang paling nikmat. Amin. Krono dielus-elus sama setan. Ngantuk di majelis pengajian itu insya Allah ngantuk yang penuh dengan ganjaran. Amin ya robbal. Lho jenengan beda. Kalau lihat TV terus ngantuk, kira-kira ada ganjarannya apa enggak? Enggak ada. Panjenengan lihat film drama Korea My Love from the Star atau Crash Landing on You. Sebel sama Lee Min Ho. Terus kemudian panjenengan tertidur, ngantuk, gemes sama Lee Min Ho. Itu kira-kira ngantuk seperti itu ada pahalanya apa enggak? Enggak ada. Tapi kalau panjenengan di majelis pengajian, mata 5 watt, tapi kuping mendengarkan pengajian, hati kadang juga bilang, ya Rob, muga-muga 10 menit selesai. Tapi kuping masih mendengarkan pengajian, kira-kira ada pahalanya apa enggak? Ada pahalanya apa enggak? Ada. Makanya panjenengan kalau mau tidur sekarang, monggo saya persilahkan, mangga. Saya hanya mendoakan semoga bablas. Maksudnya bablas sampai subuh. Shallu ala Muhammad. Ya Allah. Maka yang namanya amal saleh yang kita lakukan, menurut para ulama tasawuf tadi dikatakan yang namanya iblis, setan itu selalu menggoda manusia walaupun toh kita ada di majelis pengajian. Tidak ada ceritanya orang itu lepas dari godaan setan. Kalau panjenengan mengaji terus kemudian nggak enak sama tetangga, kemudian pulang nggak jadi ngaji, setan tepuk tangan, hore, menang. Karena perasaan yang ada di dalam diri kalian yang mengarahkan untuk tidak ngaji itu sebenarnya adalah setan. Halo, tan? Itu sebenarnya iblis. Ketika kita beramal soleh, ketika kita berbaik kepada orang tapi nggak jadi, itu berarti setan, iblis, bahkan sampai hawa nafsunya menggoda hatinya. Loh kalau terus panjenengan mengatakan nggak jadi, nggak enak sama tetangga, nggak jadi ngaji, setan tepuk tangan. Ketika kalian mau jamaah, nggak jadi jamaah, alasannya apa? Nggak enak sama tetangga karena kemarin dibilang tuh lihat dia berangkat ke masjid jamaah, mungkin dia itu sedang pailit, banyak hutang, makanya dia pergi ke masjid minta kepada Tuhannya agar hutangnya segera terbayar. Akhirnya berangkat ke masjid. Daripada dibilang macam-macam, mending saya nggak jadi jamaah. Setan seneng. Makanya amal soleh yang kita lakukan, apapun godaannya, apapun cobaannya, tapi kalau panjenengan tetap bergerak untuk beramal soleh, maka itu sama saja panjenengan mengalahkan setan yang menggoda kalian. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini sudah berapa banyak setan yang bergelimpangan menangis karena kalah dengan panjenengan. Kurang ajar itu masyarakat sana itu, kok bisa saya terkalahkan, padahal yang ceramah juga datangnya terlambat, tapi kok masih tetap aja pengen ngaji. Siapa itu masyarakat sana? Padahal yang ngaji itu juga lama, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Itu kok nggak pulang-pulang itu orang itu. Setan menangis.
Apalagi kalau panjenengan di sini sampai subuh. Setan tambah menangis di sana itu. Alhamdulillah. Berarti sampai subuh. Halo? Shallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir wali Jawa, urite Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi wali yo dadi raja, dadi wali yo dadi raja. Legendane Joko tingkir, Joko gagah sregep pikir, statuse yatim piatu, bisa sukses krana mitu, bisa sukses krana mitu. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. abdine ing Demak Bintara, banjur terus diangkat ke raja. Isine nyebarke agama, agama Islam, agama mulia, agama Islam, agama mulia. Joko tingkir wali masyhur, Joko tingkir raja luhur, Joko tingkir pangkate dhuwur. Muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Saged dilanjut napa mboten? Mau dilanjut atau cukup sekian? Lanjut. Tema yang kedua. Ini kan temanya 3. Diminta oleh Kiai Sobrun Jamil. 1, temanya tentang pondok pesantren. 2, temanya tentang haul sesepuh. 3, temanya tentang fadhailul Quran.
karena nama pesantrennya Hidayatul Quran. 3 tema, tapi dalam satu acara. Ini kan pinter berarti panitianya. Pinter dalam meminimalisir anggaran acara. Tapi yang bonyok saya. Akhirnya dalam satu acara berbicara 3 tema. Yang pertama tadi 1 jam kita lakukan bersama-sama, jumlahnya 4 SKS. Ini berbicara tentang pondok pesantren. Saat ini insya Allah 2 jam ke depan saya akan berbicara tentang haul masyayikh. Tambah nanti 3 jam lagi berbicara tentang fadhailul Quran. Piye? Piye? Shallu ala Muhammad. Tapi insya Allah bisa kita ringkas dalam 15 menit ke depan. Alhamdulillah. Tadi syair dikatakan bisa sukses krono mituhu. Seorang Joko Tingkir bisa sukses krono mituhu. Panjenengan paham maksudnya mituhu itu apa? Wa ma adraka ma mituhu? Ma huwa mituhu wa ma adraka ma mituhu? Tidak paham? Mituhu itu basa Jawa, para rawuh ngerti ya? Mituhu kuwi artine melok dawuhe para guru. Halo? Yang namanya Joko Tingkir iso sukses, yang namanya Joko Tingkir iso duwe urip sing berkah niku barokahe nderek dawuhe para guru. Malam hari ini kita insya Allah ini adalah satu wujud bagaimana kita ini hormat kepada para guru kita, para masyayikh, para leluhur kita. Karena malam hari ini kita menghauli, mendoakan mereka-mereka semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan doa yang lebih dahsyat dari para guru-guru kita. Para rawuh, menurut penelitian kuburan, orang yang sudah meninggal dunia itu kalau berdoa luweh mandi, luweh mujarab bila dibandingkan dengan orang yang masih hidup. Kalau panjenengan tidak percaya, silahkan berangkat duluan. Kalau saya percaya, makanya saya berangkatnya entar-entar aja. Orang yang wafat dan dia alim, dia soleh, maka doanya lebih dahsyat bila dibandingkan ketika dia masih hidup. Percaya apa mboten? Percaya saja daripada jenengan nanti disuruh berangkat duluan. Percaya apa mboten? Kudu percaya. Makanya Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan, seorang revolusioner dari negara Turki, beliau mengatakan dalam satu kaidah pakai bahasa Turki, tapi saya akan menyampaikan kepada panjenengan pakai bahasa Arab biar lebih gimana gitu. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tidak saya sampaikan ke dalam bahasa Turki. Khawatir, takut panjenengan nggak paham, karena saya juga nggak bisa bahasa Turki. Di situ Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan mengatakan idza mata alimun faka'annahu sayfun kharaja min girabihi. Kalau ada orang alim, orang soleh meninggal dunia, dia laksana pedang yang keluar dari sarungnya. Apa sarungnya pedang itu kalau bahasa orang Cilduk? Rangka. Rangka nggih. Langka. Rangka. Rangka. Jari wong Jawa rongkone. Rongko, rongko, rangka. Wis pokoknya paham nggih. Sarunge luwih paham. Maka kalau orang itu wafat dan dia adalah orang yang alim, dia lebih tajam. Seperti yang pedang yang keluar dari rangkanya. Doanya lebih dahsyat.
Apa maning dia adalah waliyun min auliyaillah. Dan malam hari ini banyak para masyayikh kita yang masyhur dengan kewaliannya. Kita doakan bersama-sama. Dan saya yakin beliau-beliau pasti tahu kita ada di sini mendoakan mereka. Yakin. Kita kan sudah yakin kalau orang yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Jangan sekali-kali loh ya kamu mengira orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu orangnya mati di alam kubur. Sebenarnya mereka itu masih hidup dan mendapatkan nikmat rezeki dari Allah. Siapa yang bilang seperti itu? Itu ada di dalam Al-Quran. Dawuhnya Allah. Percaya apa ora kowe? Ya kudu mani temen gak percaya karo Quran. Seido. Nah, mereka itu di dalam kuburan masih hidup. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, manhum alladzina qutilu fi sabilillah. Siapakah mereka yang terbunuh di jalan Allah? Siapa saja mereka? Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, minhum al-ulama as-salihun al-muttaqun. Di antara mereka yang mati di jalan Allah adalah orang-orang soleh, orang alim, orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka ketika meninggal dunia akan mendapatkan kenikmatan di dalam kuburan. Ini dawuhnya Allah. Nah, ini para masyayikh kita yang kita hauli malam hari ini tahu betul dengan apa yang kita lakukan. Dan pasti beliau akan memberikan doa yang lebih dahsyat kepada kita semuanya. Amin ya robbal. Dan doanya lebih mujarab bila dibandingkan dengan doa kalian. Sama seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Lebih mengkilap. Jangan pun pedang belum keluar dari sarungnya itu sudah menakutkan. Contoh, Kiai Sobrun Jamil jalan kaki di kampung bawa pedang. Pedangnya belum dikeluarkan dari sarungnya. Itu orang pasti akan bertanya-tanya, iki Kiai Sobrun Jamil gendeng kapan iki? Bawa pedang. Kiai Sobrun Jamil iki menakutkan, dia bawa pedang. Orang pada ketakutan semuanya. Padahal pedangnya belum dikeluarkan dari sarungnya. Bayangkan kalau pedangnya dikeluarkan dari sarungnya, orang pasti tunggang langgang lari semuanya. Itu adalah ilustrasi. Ilustrasi orang kalau sudah meninggal dunia, tahu kalau didoakan pasti akan membalas dengan doa yang lebih dahsyat. Insya Allah malam hari ini kita akan selalu mendapatkan doanya para masyayikh, doanya para guru, doanya orang-orang soleh yang kita kirimi doa malam hari ini. Eling-eling, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang soleh di dalam satu majelis, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Berapa banyak orang soleh yang kita sebut namanya malam hari ini. Yakinlah rahmat Allah pasti turun kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah barokah acara malam hari ini, Ciledug dan sekitarnya aman, adem, ayem, tentrem. Amin. Barokah Al-Quran insya Allah adem, ayem, tentrem. Amin. Ya, di mana ada Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya, orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya. Kalau sudah orang pada gemar membaca Al-Quran, maka Allah akan menurunkan rahmatnya untuk masyarakat sekitarnya. Amin ya robbal alamin. Walaupun toh saat ini kita sedang diuji. Kita saat ini diuji apa? Ujian persatuan. Pilkada. Nggih napa nggih? Banyak orang yang beda pilihan, nggih napa nggih? Banyak orang yang beda pendapat, nggih napa nggih? Tolong diiling-iling.
Malam hari ini kita ada di Pondok Pesantren Hidayatul Quran. Mugi-mugi barokai Al-Quran kita mendapatkan hidayah. Hidayah persatuan dan kesatuan. Hidayah ittihad wal ukhuwah al-basyariyah, ukhuwah al-watoniyah, khususnya ukhuwah islamiyah. Quran itu para rawuh menyatukan semua manusia. Quran itu di mana-mana pakai bahasa Arab. Betul? Kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, maka itu tidak bisa dikatakan Al-Quran, tapi itu dikatakan terjemahan Al-Quran. Quran kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasanya, maka kita boleh memegangnya walaupun toh tanpa punya wudhu. Maka Al-Quran itu pakai bahasa Arab, dan Al-Quran dimanapun tempat dibaca pakai bahasa Arab, pakai bahasa Al-Quran itu. Nggak pernah dengar saya ketika sholat tarawih terus kemudian imamnya menerjemahkan Al-Quran pakai terjemahan Al-Quran dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Barokahnya bahasa Al-Quran ketika semua manusia membaca Al-Quran dengan satu bahasa, manusia dipersatukan oleh Allah. Ayo di Pondok Pesantren Hidayatul Quran ini kita berharap Allah memberikan kita hidayah. Ketika saat ini kita mendapatkan ujian perbedaan pendapat, ujian perbedaan pilihan, bahkan sampai ujian perbedaan pendapatan. Khusus tim sukses yang paham. Tapi kita harus punya satu semangat. Semangat kita lulus dari ujian ini. Bagaimana indikasi kelulusannya? Indikasi kelulusannya adalah ketika kita masih tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan walaupun toh beda pilihan. Siap? Mengutamakan persatuan dan kesatuan walaupun toh beda pendapat. Siap? Insya Allah dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, masyarakat kita pasti adem, ayem, makmur, tentrem, sejahtera. Amin ya robbal alamin. Pun para rawuh pas 15 menit. Yang aslinya 5 jam saya ringkes jadi 15 menit. Alhamdulillah. Ikhlas napa mboten? Alhamdulillah pada ngomong ikhlas kabeh. Mungkin ada kata-kata yang tidak mengenakkan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata yang salah, ya mohon dimaklumi. Saya hanyalah anak kecil yang ada di samping para senior-senior saya. Beliau Kiai Masuni, Kiai Dimyati di Lirboyo itu tahun 70-an. Saya belum lahir pada waktu beliau di Lirboyo. Ada kakak-kakak kelas saya, beliau-beliau para kiai yang di depan saya, ini adalah senior-senior saya. Nah, sebenarnya malam hari ini ada kesalahan teknis. Bagaimana ini yang senior ada di bawah, terus yang junior malah disuruh bicara. Makanya MC-nya salah. Dan kalau ada kesalahan dari saya mohon dimaklumi karena masih junior. Kalau ada salahnya jangan salahkan juniornya, tapi salahkan seniornya. Begitu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double nggih. Suruh doa jenengan mohon. Enggak. Dan sampean doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa auladan solihin wa salihat wa sihatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Allahumma arzuqna ya Rabb auladan solihin wa salihat. Allahumma arzuqna ya Rabb sihatan wa afiatan fi ajsamina wa ajsadina. Allahumma arzuqna ya Rabb rizqan wasi'an rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina wa barik lana fima razaqtana waj'al jam'ana hada jam'an mardiya jam'an mubaraka jam'an marhuma jam'an mahfudha jam'an malhudha wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Ya Rabb ij'al hadal ma'had ma'hadan mubaraka ij'al hadal ma'had al-ma'had hidayatil Qur'an ma'hadan ma'suma ma'hadan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al hadal ma'had ma'hadan mardiyan indaka wa mardiyan inda rasulika mardiyan inda masyayikhina mardiyan ya Rabb inda mujtama'ina. Ya Rabb qawwi hadal ma'had ya Rabb sallim hadal ma'had ya Rabb sallim man sakana fi hadal ma'had wa sallim man khadama li hadal ma'had wa sallim man ta'allaqa qalbuhu bi hadal ma'had. Ya Rabb sallim man ta'allaqa qalbuhu bi hadal ma'had man ta'allaqa qalbuhu bi hadal ma'had. Hadza du'auna ya Rabb kama amartana istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil ajsadi wal arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.